Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alika, saya mahasiswi dari STI Al-Musadadiyah Garut, jurusan PAI semester 6. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan mengajar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Adapun materi yang akan saya sampaikan mengenai sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke negeri Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ibu harap semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat, juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita masuk pada kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Untuk doa seperti biasa, Ibu pinta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silahkan. Nah anak-anak, sebagaimana yang telah Ibu sampaikan pada minggu lalu, bahwasannya untuk pertemuan kali ini kita akan belajar melalui video pembelajaran. Adapun video pembelajaran juga tidak terlepas dari materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke negeri Taif. Ibu mohon kepada anak-anak untuk menyaksikan dengan keadaan tenang, juga tidak ngobrol ya. Oke? Baik anak-anak, untuk video pembelajaran telah Ibu siapkan pada laptop. Sekali lagi, Ibu mohon kalian menyaksikan video ini dalam keadaan tenang, juga tidak ngobrol. Oke? Setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, Nabi Muhammad merasakan duka yang sangat mendalam. Kekejian kaum kafir Quraisy pun juga semakin menjadi-jadi. Sepeninggal Abu Thalib, mereka semakin leluasa menganiaya Rasulullah SAW hingga sampai pada suatu titik beliau berpikir bahwa dakwanya tidak bisa lagi disampaikan di Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad mulai berdakwah di luar kota Mekah. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak pelajaran 4, Sejarah Kebudayaan Islam. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A. Kota Taif. Taif berada di tenggara kota Mekah yang berjarak kurang lebih sekitar 60 mil atau 90 km dari kota Mekah. Kota Taif merupakan kota yang penting dalam sejarah Islam karena diceritakan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 31. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, Mekah dan Taif. Diceritakan dalam ayat tersebut bahwa yang dimaksud Qaryataini adalah Mekah dan Taif. Kota Taif dianggap setara dengan kota Mekah dan merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah. Pada waktu hijrah Nabi, Taif didiami oleh penduduk Bani Sakif yang terdiri atas dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Bani Ahlaf menguasai bidang diplomasi, militer, dan penyembahan berhala-berhala.
sementara Bani Malik menguasai bidang ekonomi dan pertanahan. B. Peristiwa hijrah ke Taif. Dalam hijrah ini, Nabi Muhammad ditemani oleh anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Mereka berdua berangkat ke Taif dengan berjalan kaki, dengan tujuan agar kaum kafir Quraisy tidak mencurigai kepergian Nabi ke Taif. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, tibalah Nabi di kota Taif. Nabi Muhammad pergi ke Taif dengan tujuan mencari perlindungan dari keluarganya yang berada di Taif, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal. Setibanya di Taif, Nabi menemui pemuka Bani Saqif yang merupakan orang berkuasa di daerah tersebut. Kepada mereka Nabi menyampaikan ajaran yang dibawanya. Namun anak-anak, penguasa Taif tidak mempercayai dan mengusir Nabi. Tidak hanya mengajak para pembesar Taif, Nabi pun pergi ke pasar dan tempat pertemuan. Namun juga tidak ada satupun orang yang percaya dengan dakwah Nabi. Dan pada kenyataannya, penduduk Taif sudah dihasut oleh Abu Lahab untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Mereka menghina, menyoraki, dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dan di tengah perjalanan, tanpa diduga, Nabi dan Zaid dilempari batu oleh penduduk. Nabi berusaha lari dan Zaid melindungi. Namun usahanya tetap gagal yang berakibat Nabi dan Zaid berlumur darah. Hingga kemudian mereka berlindung dan bersandar di balik tembok rumah Utbah dan Syaibah yang jaraknya kurang lebih sekitar 3 mil dari Taif. Dalam keadaan yang menyedihkan tersebut, Nabi berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaan di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang yang lemah. Engkau Tuhanku, kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Sebab sungguh banyak kesehatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada cahaya wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan dan yang menjadikan segala urusan dunia akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak menurunkan kemarahan-Mu kepadaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan-Mu." Utbah dan Syaibah yang mendengar doa Nabi merasa hatinya tergerak. Ia meminta budaknya yang bernama Adas menyerahkan beberapa butir anggur kepada Nabi. Saat Adas datang memberi anggur, rasa kesedihan di hati Nabi sedikit berkurang. Saat memakan anggur, Nabi mengucap basmalah. Nabi bertanya kepada Adas, "Dari mana asalmu?" Adas menjawab, "Saya berasal dari Ninive. Agama saya Nasrani." Nabi Muhammad SAW menerangkan asal kelahiran Nabi Yunus bin Matta. Nabi mengatakan, "Nabi Yunus adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku juga seorang nabi." Saat itu juga Adas membungkuk lalu mencium kepala, kedua tangan dan kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Adas mengucap kalimat syahadat dan akhirnya masuk Islam. Dengan hati yang sedih, Nabi dan Zaid bin Harithah meninggalkan Taif untuk kembali ke Mekah.
Di tengah perjalanan, malaikat Jibril menjumpainya seraya berkata, "Wahai Muhammad, jika kamu berkehendak, aku akan mengangkat gunung ini dan menjatuhkannya di atas kaum laknat itu." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Jangan. Aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan mereka dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya." Demikian kerendahan hati dan keluhuran budi Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap memaafkan orang yang telah menyakiti dan memusuhinya. Bahkan, beliau tetap mendoakan agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka, kaum Sakif. C. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Hijrah Nabi ke Taif merupakan hijrah pertama dalam tujuan penyebaran agama Islam di luar kota Mekah. Penyebab Nabi Muhammad hijrah diantaranya adalah karena tekanan dan siksaan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib. Kaum Quraisy sering mengganggu dan menyakiti Nabi. Mereka menganggap tidak ada lagi orang yang disegani yang melindungi Nabi. Kemudian Nabi hijrah ke Taif dengan tujuan menyebar Islam dengan tenang dan damai. Beliau berharap akan mendapat dukungan bantuan dari saudara-saudaranya yang ada di Taif. Namun kenyataannya berbeda. Beliau justru mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Beliau dihina, dicela, bahkan dilempari batu hingga terluka. Hingga akhirnya Nabi kembali ke Mekah dengan perasaan yang amat sedih. Dalam perjalanan kembali dari Taif, Nabi tidak langsung pulang ke Mekah, anak-anak. Hal itu disebabkan jika beliau langsung ke Mekah, tidak ada lagi yang bisa melindungi beliau di Mekah. Beliau menuju Gua Hira untuk bersembunyi dan berlindung. Dari tempat persembunyiannya, beliau menghubungi orang-orang yang bisa melindunginya di dalam kota Mekah. Orang pertama yang dimintai tolong oleh Nabi yaitu Akhnas bin Syarik dari Bani Zuhrah. Akan tetapi, ia tidak bersedia memberi perlindungan. Setelah itu Nabi mencoba meminta perlindungan kepada Suhel bin Amr dari Bani Amir. Namun ia juga menolak permohonan Nabi. Hingga akhirnya Mut'im bin Adi kepada Bani Naufal bersedia melindungi Nabi. Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dan meneruskan dakwanya. Begitulah kisah hijrah Nabi ke Taif dan perjuangan dakwah beliau. Semoga kita bisa meneladani dan mengambil hikmah di balik kisah tersebut. Nah anak-anak, setelah kalian menonton video mengenai sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif, Ibu tugaskan pada kalian, mohon catat. Baik, untuk tugasnya ialah mencatat ibroh atau hikmah dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Untuk pengumpulannya minggu depan saja, karena berhubung video ini cukup memakan waktu ya. Nah, Ibu tugaskan itu untuk minggu depan dikumpulkan. Nah, anak-anak, mungkin dicukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu dari ucapan Ibu maupun dari tingkah laku Ibu. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.